Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aspek keuangan dari studi kelayakan bisnis perumahan Gria Asri Properti Syariah. Aspek keuangan. Pertama, kajian aspek keuangan berupa analisis untuk mengetahui besarnya investasi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan fisik, pengadaan peralatan maupun dana operasional yang diperlukan selama awal masa beroperasi. Kedua, kajian ini dilakukan terhadap proyek perumahan Gria Asri Properti Syariah. Selain dari besarnya investasi, juga akan dikaji asumsi sumber pendanaan dengan segala konsekuensi pembebanan keuangan yang diperlukan. Asumsi sumber pembiayaan untuk seluruh investasi tersebut berupa dana pribadi, investor maupun sumber pendanaan berasal dari sebagian dana pribadi dan sebagian dana investor. Maka titik berat analisa ini adalah aspek keuangan yang menekankan kelayakan investasi. Contoh laporan kebutuhan dana. Aktiva berwujud terdiri dari tanah, bangunan, loker, lemari arsip, komputer, printer, kursi dan meja kerja, kursi meja tamu, instalasi listrik, telepon, pompa dan instalasi air, perlengkapan kantor, keranjang, sampah, dan P3K. Total harga sejumlah 718.570.000. Total depresiasi 12.136.000. Aktiva tidak berwujud terdiri dari 1 pendirian perumahan, 2 perizinan, 3 sertifikat tanah dan bangunan, 4 merek dan hak paten. Usia ekonomis dari pendirian perumahan yakni 5 tahun dengan harga 500 juta dengan amortisasi per tahun 100 juta rupiah. Usia ekonomis perizinan yakni 5 tahun dengan harga 35 juta dengan amortisasi 7 juta. Harga sertifikat tanah dan bangunan yakni 30 juta dan harga merek dan hak paten yakni 35 juta. Total dari harga yaitu 600 juta rupiah dan total dari amortisasi per tahun yakni 107 juta rupiah. Total investasi yakni 1.318.570.000 rupiah. Total penyusutan 119.136.000 rupiah. Biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan baku, transportasi dan BBM, listrik dan telepon, depresiasi dan amortisasi. Biaya kerja langsung 2022 yakni 93.600.000 rupiah. 2023 94.600.000 rupiah. 2024 96 juta. Biaya tenaga kerja tak langsung 2022 150 juta, 2023 165 juta. Dan 2024 180 juta. Biaya bahan baku 2022 2.300 juta, 2023 2.450 juta, 2024 2.600 juta. Selanjutnya transportasi dan BBM 2022 8 juta, 2023 8.500.000, 2024 9.500.000. Selanjutnya listrik dan telepon 2022 2.500.000, 2023 2.600.000, 2024 2.700.000. Selanjutnya depresiasi 2022 12.136.000 rupiah, 2023 12.136.000 rupiah, 2024 12.136.000 rupiah. Dan yang terakhir amortisasi 2022 107 juta, 2023 107 juta, dan 2024 107 juta. Dengan total biaya produksi 2022 2.673.236.000 rupiah.
2023 2.839.836.000 rupiah. 2024 3.7.336.000 rupiah. Total kebutuhan dana tahun pertama didapat dari total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama, yakni 1.318.570.000 rupiah ditambah 2.673.236.000 rupiah. Kebutuhan dana tahun pertama yang digunakan dalam pembangunan perumahan Gia Asri Properti Syariah sebesar 3.991.806.000 rupiah. Sumber dana diperoleh dari modal tim dan investor dengan rincian sebagai berikut. Kebutuhan dana 3.991.806.000 rupiah, modal sendiri 1.500.000 dan modal investor 2.491.806.000 rupiah. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Keterangan untuk laporan laba rugi di sini ada pemasukan. Pemasukannya ada hasil penjualan. Dan pengeluaran. Pengeluarannya berisi pajak penjualan 10%, biaya produksi, biaya pemasaran 5%, biaya administrasi 5%, dan total pengeluaran. Terus terdapat laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba setelah pajak. Untuk tahun 2022, laba setelah pajaknya 91.610.327.000 sampai dengan tahun 2026 laba setelah pajaknya 548.363.000. Cash flow di sini terdiri dari tahun 0, tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Untuk tahun 0 ini, kalau yang belum paham, tahun 0 ini merupakan tahun sebelum dilaksanakan proyeknya. Untuk cash flow-nya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan terdiri dari modal, investor, penjualan, depresiasi, amortisasi. Total pemasukan cash flow-nya 3.991.806.000. Pengeluaran ini terdiri dari investasi, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya konstruksi, pajak penjualan, dan pajak penghasilan. Untuk total pengeluaran pada cash flow yaitu 1.318.570.000. Selisih ini didapatkan dari total pemasukan dikurangi dari total pengeluaran. Hasilnya 2.673.236.000. Kas awal pada tahun 0 ini tidak ada. Kas akhir pada tahun 0 yaitu sebesar 2.673.236.000. Dalam aspek keuangan dilakukan perhitungan-perhitungan untuk menilai layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Yang pertama, payback period. Payback period diperoleh dari T ditambah nilai kumulatif negatif tahun ke N dibagi net cash flow ke N plus 1. T yaitu nilai terakhir yang bersifat negatif dalam kumulatif. Dalam tabel tersebut, nilai negatif terakhir dalam kumulatif yaitu pada tahun ketiga. Jadi T sama dengan 3 ditambah nilai kumulatif negatif tahun ke N sebesar 414.159.338 dibagi net cash flow ke N plus 1 yaitu 514.935.270.
diperoleh hasil 3,80. Maka payback period dari investasi yang diusulkan adalah 3 tahun 10 bulan 18 hari. Bisnis ini dikatakan layak karena payback periodnya lebih pendek daripada umur ekonomis. Yang kedua, net present value. Net present value diperoleh dari total PV kas bersih dikurangi total PV investasi. Total PV kas bersih sama dengan net cash flow, yaitu sebesar 2.086.609.295 dikurangi total PV investasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu sebesar 1.318.570.000 diperoleh hasil 768.039.295 rupiah. Hasil perhitungan di atas menunjukkan NPV positif, maka usaha dikatakan layak. Internal Rate of Return atau disebut dengan IRR pada tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai berikut. Dan PV kas bersihnya total sejumlah sebagai berikut, PV investasi totalnya sebagai berikut, NPV sebagai berikut. IRR selanjutnya yaitu sebagai berikut, 18%, 20%, 2% sebagai berikut, dan 175.675.553 dibagi dengan 963.619 dikali 1% sama dengan 0,18%. IRR-nya ketemu 18% plus 0,18% sama dengan 18,18%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi yaitu 18,18%. Dan berikutnya yaitu untuk ARR bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk total net profitnya 1.490.929.295. Untuk total net cash flow-nya 2.086.209.295. Untuk rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis sama dengan 1.490.929.925 dibagi 5 sama dengan 298.185.895. Untuk ARR-nya yaitu rata-rata EAT dibagi dengan investasi ketemu 23%. ARR-nya lebih dari 20%, artinya investasi ini layak. Dan yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI. PI diperoleh dari PV kas masuk dibagi PV kas keluar. Diperoleh nilai PI sebagaimana yang tertera di dalam tabel. Dapat diketahui bahwa nilai PI lebih dari 1. Jadi bisa dikatakan bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.